Yes, prediksi abang tepat. Menyala timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni weh? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasimen sementara grup C. Tempat ketiga ya. Pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan back paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Tae-yong dan juga Erick Thohir atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo. Garuda terbang tinggi, respect. Yeah! Betul. Semalam ya, penampilan timnas Indonesia memang sesuatu yang sangat epik ya, apabila Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi. Dan ini adalah saat yang dinanti-nantikan oleh ramai ya pendukung timnas Indonesia, bukan sekadar warga Indonesia tetapi seluruh ASEAN mengharapkan Indonesia bisa memenangi perlawanan menghadapi Arab Saudi, karena ini adalah ukuran untuk Indonesia untuk melaju lagi ke babak yang seterusnya. Dan apabila melihat penampilan timnas Indonesia di awal babak pertama itu, belum pun sampai 1 menit sudah ada kejutan ya yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia, yang mana hampir gol dapat dicetak. Jadi kecepatan Indonesia memberi tekanan terhadap pemain-pemain timnas Arab Saudi itu telah menggugat ya kedudukan pertahanan timnas Arab Saudi. Ini Marcelino, lihat penampilan epiknya. Oke, tengok lajunya, laju guys, tengok ini laju. Tengok tuh laju. Oke, jatuh. Satu kali. Sekali lagi. Hei. Dicungkil sedikit saja guys. Disentuh sedikit saja sudah jaringan dapat dilakukan. Jadi 2 gol yang telah dicetak ya oleh timnas Indonesia itu adalah hasil daripada tendangan yang telah dilakukan oleh Marcelino. Kerjasama kombinasi yang cukup baik sesama pemain ya telah membuahkan hasil. Apabila sebelum ini pemain-pemain timnas Indonesia, ramai netizen yang tidak berpuas hati pada penampilan menghadapi timnas China. Kalau menghadapi Jepang ya, memanglah Jepang kan satu tim yang kuat, tetapi itu pun bisa juga di 20 menit yang babak pertama Indonesia bisa mempertahankan sangat solid perlawanan itu. Yang ramai yang tidak berpuas hati apabila Indonesia menghadapi China. Jadi pemain-pemain yang ditampilkan itu pemain-pemain yang belum ada chemistry yang cukup lama. Dan bila melihat pemain yang menghadapi timnas Arab Saudi ini, dari segi keserasian antara pemain itu memang cukup baik dan juga sangat serasi. Ternyata mereka walaupun tidak ada Kevin Dix, tidak ada Eliano, tidak ada Marcelino pula, Miss Hilgers, minta maaf, tidak ada Miss Hilgers, dan satu orang lagi nih yaitu Ole Romeni. Belum gabung pun mereka dapat menampilkan satu permainan yang cukup menarik dan juga telah mencipta sejarah. Jadi ini yang membuat wow,
sehebat itu timnas Indonesia sekarang. Sungguh pun tidak dihadiri oleh pemain-pemain yang baru dinaturalisasi seperti yang saya sebutkan tadi, Eliano, James Hilgers, Kevin Dix, dan Oli Romeni pun bisa menghadapi satu tim gergasi ini, yaitu Arab Saudi. Jadi ini satu permulaan yang baik ya untuk sisa-sisa yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Sebab ada beberapa perlawanan lagi pada tahun hadapan, yaitu menghadapi Australia, menghadapi Bahrain dan juga China. Jadi ini adalah satu bentuk permulaan yang baik yang perjuangan timnas Indonesia untuk melaju pada Piala Dunia. Sekiranya momentum ini dapat dikekalkan, saya yakin bahwa timnas Indonesia bisa sampai ke final, guys. Dan tidak mustahil Indonesia bisa membuat kejutan pada Piala Dunia nanti. Nih yang pada ngebacot STYOT. Oh, tengok nih guys. Lu lihat nih bos, Coach Sintayong senggol dong. Sekarang kita di peringkat ketiga, guys. Alhamdulillah ya Allah. Sedikit lagi OTW Piala Dunia, guys. Kemungkinannya cuma 2, guys. Kalau kita main konsisten terus, apakah kita ada di peringkat 3 atau peringkat 4 dan masuk ke putaran selanjutnya, atau kita bisa masuk ke peringkat 2, guys, buat nemenin Jepang langsung OTW Piala Dunia tanpa kualifikasi yang lain. Semuanya masih terbuka lebar ya, guys ya. Dan lu gak usah kebanyakan bacot. Ngehina Coach Sintayong cuma gara-gara Eliano nggak dimainin, Eliano cadangan. Ngapain jauh-jauh dari Belanda kalau nggak dimainin? Lu nggak usah sosok tahu loh. Coach Sintayong udah tahu apa yang harus dia lakukan. Pemain ketika dicadangin atau nggak dimainin atau nggak dipanggil, pasti ada pertimbangannya sendiri. Jadi nggak usah berasa so paling jago, so paling hebat. Ya, kalau lu nggak bisa berbuat banyak apa-apa untuk negara ini, diam. Lu rasain nih ya. Coach Sintayong akan membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia. Gimana nih menurut kalian? Siapa pemain favorit kalian hari ini? Kalau gua tentu saja Marcelino Ferdinand ya, guys. Marcelino. Coba kalian tulis di kolom komentar. Ada. Wow, Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi, dia berubah drastik ya daripada urutan yang ke-6 bila memenangi perlawanan menghadapi Arab Saudi. Sekarang Indonesia berada di urutan yang ketiga, guys. Jadi selangkah lagi Indonesia akan ke putaran yang seterusnya ya. Kalau Indonesia berada di urutan yang kedua, tidak lagi melalui kualifikasi, langsung bisa menembusi Piala Dunia. Jadi ada laga 3 lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Kalau saya punya pemikiran ataupun yang saya rasa untuk menghadapi Bahrain, Indonesia bisa kalahkan karena sudah ada sejarah ataupun perlawanan yang mereka hadapi ketika dicurangi. Itu dari segi kekuatan memang Indonesia ada di situ ya kekuatannya. Lagipun ketika itu berlawan ataupun perlawanan itu diadakan di Bahrain. Ini datang ke Indonesia sudah pasti Indonesia bisa meraih kemenangan, dan mimpi Indonesia untuk ke Piala Dunia pasti akan tercapai, guys. Ya, ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2-0. Clean sheet. Hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support Wibro boleh tekan butang 2-0 luar biasa. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favorite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu.
Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 gol tu guys. Lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Langsung nongkrong. Kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Ronaldo tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang posisi. Diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan. Lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi. Jatuh motivasi Arab Saudi. Mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay, so in the end Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round tempat ketiga guys. Keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain langsung mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat betul. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja yang aku ucapkan kepada timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum, Selamat ke atas timnas Indonesia ya. Ranking yang paling bawah ya di grup C tiba-tiba naik pergi urutan yang ketiga. Ini satu kejutan sebenarnya ya. Dia seperti yang timnas China juga sebelum ini. Kalah saja. Lepas tu bila lawan Indonesia tiba-tiba dapat terus poin menang. Dan dia punya kedudukan berada di atas Indonesia. Jadi begitulah yang berlaku pada timnas Indonesia. Selama ini bertahan ataupun asal berlaku perlawanan akan imbang, itu yang banyak. Kecuali Bahrain, China dan juga Jepang. Selain daripada itu, Indonesia mampu bertahan ya. Dan sudah pasti dari segi ranking peringkat FIFA akan naik secara drastik nih guys. Jadi ini bermakna apa yang dihajati ataupun apa yang Pak Erick Thohir target Indonesia akan berada 100 besar ranking peringkat FIFA, ini sudah hampir guys, hampir. Ini lagi laga yang akan dihadapi, menghadapi Bahrain dan juga Australia ini. Pasti akan meningkat lagi ranking timnas Indonesia selepas ini. Dan itulah yang telah berlaku terhadap pemain-pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Banyak telah berlaku ya dari segi pemain wajah-wajah baru ada dalam timnas Indonesia. Lepas itu dari segi ranking peringkat FIFA akan telah berubah. Dan ini kejutan, di grup C ini Indonesia berada di urutan yang ketiga. Kalau Indonesia berada ketiga ataupun keempat itu pun memang akan pergi ke putaran yang keempat lagi. Jadi sudah pasti sinar itu kelihatan ya. Peluang Indonesia ke Piala Dunia memang sudah hampir guys. Tinggal saja Indonesia mengekalkan konsisten dari segi cara mereka bermain. Jadi ini merupakan satu pengalaman ketika Indonesia dibantai oleh Jepang. Jadi di situ mungkin dari segi pengalaman mereka menghadapi tim yang kuat ya di grup mereka, dibawa menghadapi tim
seperti Arab Saudi, dan selepas ini Bahrain, Australia, China. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang telah diperolehi oleh timnas Indonesia, dan Indonesia akan ke Piala Dunia, dan mimpi Indonesia akan jadi kenyataan dalam tempo yang akan datang ini, guys. Nih, Pak Erick Thohir, lihat, ketua umum pun tengok. Semangat luar biasa. Akhirnya Pak Erick Thohir mampu tersenyum ya. Tapi berani pernyataannya tuh, guys. Kalau Indonesia kalah, dia akan mengundur diri, Pak Erick Thohir. Tapi ini tidak jadilah. Artinya atas kemenangan Indonesia menghadapi Arab Saudi ini menang, Indonesia menang. Jadi Pak Erick Thohir akan terus bersama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia sebagai ketua umum, dan sebenarnya dialah mastermind dalam timnas Indonesia. Dia yang banyak ide-ide yang dia curahkan terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia, sehingga perubahan demi perubahan yang telah berlaku sampai hari ini. Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN ya yang sudah melaju ke putaran yang ketiga, dan bakal akan melaju lagi pada putaran yang keempat. Jadi kita doakan agar Indonesia dapat mengekalkan momentum itu, dan semoga sampai ke Piala Dunia. Oh, ini momen-momen gol yang dilakukan oleh Marcelino. Masya Allah, tengok. Semua gembira. Jadi itu merupakan situasi yang telah berlaku setelah timnas Indonesia memenangi menghadapi timnas Arab Saudi, dan ini adalah satu sejarah ya bagi Indonesia yang sudah sampai ke satu puncak yang tertinggi setakat ini, dan ini adalah hasil usaha dan juga kerja keras dari seluruh pemain yang saya lihat, daripada dukungan supporter dan juga dari segi dukungan pemerintah. Jadi hari ini Indonesia telah menunjukkan pada dunia bahwa mereka juga seiring ya dengan tim-tim gergasi di Asia yang lain, seperti Arab Saudi dan Jepang adalah satu tim yang kuat. Kalau timnas Indonesia menggunakan taktik seperti ini ya, mungkin Jepang juga bisa diimbangi. Tetapi ya, Jepang kita tahu memang dia tim yang kuat, selalu menjadi langganan Piala Dunia. Ini Arab Saudi juga sama ya. Arab Saudi pernah mengalahkan tim nomor 1 peringkat ranking FIFA yaitu Argentina. Tetapi malam ini Arab Saudi dikalahkan oleh King Indo. Jadi pada perlawanan Indonesia menghadapi Arab Saudi ini adalah satu titik yang mana titik inilah yang menunjukkan bahwa gambaran Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Dan ramai yang mengharapkan agar Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia, dan saat ini seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia karena penampilan mereka sudah jauh berbeda ya. Pemain-pemain timnas Indonesia ramai yang bermain di Liga Eropa. Pengalaman-pengalaman itulah yang digunakan untuk perjuangan mereka melaju pada Piala Dunia. Dan alhasil pada penampilan timnas Indonesia, bagi saya timnas Indonesia merupakan tim yang telah berubah total ya sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum. Di situ banyak yang telah berlaku, lagi-lagi dengan hadirnya seorang coach Sintayong ya yang mempunyai pengalaman, dan ada beberapa ketika sebelum ini juga pernah juga dihujat. Tapi inilah pembuktian bahwa dalam sepak bola ini segalanya bisa berlaku. Kalau sebelum ini Indonesia tim yang diremehkan di grup C, hari ini timnas Indonesia adalah tim yang digeruni di grup C. Jadi penampilan timnas Indonesia memang sangat solid, dan pada penampilan ketika menghadapi Arab Saudi, saya sangat berpuas hati dan juga rasa kagum ya atas pencapaian timnas Indonesia hari ini.
dan inilah menunjukkan bahwa dari persepak bolaan di Indonesia ini memang dia punya fenomena sepak bola itu memang cukup luar biasa. Bayangkan satu stadion dipenuhi ya oleh pendukung-pendukung memberi sokongan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Ini juga menggambarkan budaya Indonesia itu, kesatuan mereka. Dari segi sepak bola pun mereka boleh bersatu ya. Jadi saya ingin ucapkan selamat ke atas timnas Indonesia kerana telah berjaya mengalahkan timnas Arab Saudi dan telah merubah kedudukan dari urutan yang ke-6 pergi ke urutan yang ke-3. Jadi selangkah lagi timnas Indonesia akan menuju pada Piala Dunia. Saya dari Malaysia guys, sentiasa memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia ya, kerana ini juga mewakili ASEAN. Jadi bila ada wakil dari ASEAN, paling kurang pun negara-negara Timur Tengah sudah respect ya terhadap ASEAN ini, bahwa di ASEAN ini ada juga timnas yang setara dengan tim-tim gergasi yang ada di Asia yang lain. Begitu guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga perjuangan timnas Indonesia ke depan ini dapat melakukan lebih solid lagi, dan semoga mimpi timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia tercapai, dan ranking di peringkat FIFA berada 100 besar itu juga turut tercapai. Itu doa kita semua. Semoga timnas Indonesia terus sukses menghadapi cabaran-cabaran dan juga menghadapi tim yang bakal akan mereka hadapi pada tahun hadapan. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.